Katanya dia setia, tapi ujung-ujungnya ninggalin. Katanya gak akan pergi, nyatanya cari yang baru. Katanya cuma aku di dunia ini yang disayang, tapi ternyata banyak cadangan. Dasar cowok. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup, dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah. Tahu gak sih guys, perilaku melukai diri itu adalah bentuk dari self harm. Bentuk dari self harm ini bisa bermacam-macam. Bisa akibat luka internal atau stres yang begitu tinggi maupun hal-hal lainnya. Kadang tuh kita ngerasa mati rasa, terabaikan, merasa kosong, dan membuat satu hal agar diri kita itu merasa plong, merasa lega dengan melakukan perilaku yang membuat diri kita sakit. Karena untuk mencari titik sakitnya itu, kita mencari kesakitan-kesakitan yang kita buat sendiri. Dan contohnya kalian bisa lihat di YouTube. Aku gak mau bahas di sini contoh-contohnya. Yang aku mau bahas langsung ke poinnya. Ketika kamu timbul rasa ingin melukai diri kamu sendiri, saya katakan kepada diri kamu sendiri bahwa hal sakit itu tidak semua harus terjadi. Jadi ketika aku sakit, ya aku gak harus melukai diri aku sendiri. Dan metode ini biasanya disebut dengan kata katarsis, yaitu ekspresi peluapan emosi atau perasaan agar kita melupakan rasa tertekan kita. Dan hal tersebut membutuhkan media, bisa berupa media tulis, gambar, musik, dan sebagainya guys. Beberapa orang lain atau kita pada umumnya bisa melakukan atau membuat lukisan atau gambar, juga bisa menyanyi atau menggunakan alat musik. Tapi aku sendiri, aku mengekspresikan diri atau mengekspresikan hal yang aku rasakan itu dengan membuat video atau membuat karya, dan aku ekspresikan di semua media yang aku punya, seperti itu guys. Dan itu membuat aku lebih positif vibes daripada melukai diri aku sendiri. Dan oleh karena itu, saya rasa ini yang lebih bagus ya, daripada membuat diri kita terluka dan makin melukai diri kita sendiri. Dan memang self harm itu banyak dan beragam ya guys, banyak penyebab. Tapi selama kita punya mental yang kuat, niat yang kuat untuk gak terperangkap dari kata self harm ini, ya kita harus bangkit. Karena siklus self harm ini lama kelamaan akan membuat kita sakit fisik dan sakit
sakit batin guys, dan itu bahaya banget menurut aku. Dan dari yang aku baca dan yang aku nonton guys, ini bisa sembuh kalau circle kita dan diri kita mau berubah. Dan kan harus semangat, harus punya keinginan yang tinggi untuk berubah. Dan aku tuh punya jurnal di kehidupan aku sendiri. Jadi setiap selesai ibadah, aku itu tipis-tipis membaca terjemahan Al-Quran guys. Dan di juz 28 itu berulang kali disebutkan bahwa, baca ya guys, seperti di surah Al-Jumu'ah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian di surah At-Tagabun juga diulang lagi guys, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan diulang lagi di surah As-Saff, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan itu nyentil banget guys, karena semua yang ada di langit dan bumi itu mengingat Allah. Jadi konsep katarsis sendiri menurut aku ya back to Al-Quran guys, karena semua problem kita itu bisa diselesaikan dengan caranya Allah. Dan semakin kita dekat sama Allah, maka pintu keluar dari masalah atau problem kita segera kita temukan. Seperti itu guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum.